teman-teman Renar Budiarto. Eh, saya mau sharing teman-teman pengalaman saya memelihara anjing Golden Retriever. Yang saya punya itu warna putih. Saya hanya ada beberapa fotonya karena zaman dulu saya memelihara dari tahun 2001, lalu dia meninggal di 2010. Saat itu kamera digital belum semasif sekarang, jadi masih terbatas dan masih mahal. Jadi foto-foto jarang, kalau foto pun terbatas memori segala, jadi banyak yang nggak kesimpan waktu itu gitu teman-teman. Jadi saya terus yang terkumpul itu jadi cuma dikit, intinya begitu. Jarang foto, sering cuman ada hilang-hilang juga kan dari handphone. Saat itu handphone kameranya masih model-model Nokia yang 60 megapikselnya itu VGA kayak gitu, jadi rada kurang bagus juga, tahu kecil-kecil mungkin jadi seperti thumbnail, tahulah kemana gitu teman-teman. Tapi saya coba kumpulin, ya ada foto-foto yang ada saya coba kumpulin. Jadi yang saya mau sharing pengalaman saya memelihara Golden Retriever. Saya membeli, keluarga saya membeli waktu itu di Tanah Abang, tapi nggak tahu itu rumahan gitu, jadi iklan belinya tuh dari iklan Baris Kompas gitu kalau nggak salah. Itu ada di Tanah Abang, dia breeder salah satu, kan banyak, salah satu kalau ada di Tanah Abang gitu. Nggak tahu sekarang masih ada apa nggak tempatnya, alamatnya juga udah lupa di mana, Tanah Abang berapa, nomor berapa, apa bukan Tanah Abang ya, Karet, aduh saya jadi lupa. bukan Tanah Abang teman-teman, apa, Cideng berapa, Cideng Barat apa Cideng Timur, tahu deh pokoknya daerah Cideng, lupa teman-teman itu masih ada apa enggak gitu. Itu dia dulu di kennel, dia itu jadi di rumahan itu ada beberapa Golden Retriever semua, dia main Golden Retriever. Ya udah, kita milih yang paling aktif ya, jadi yang kita beli itu yang paling aktif, paling perhatian ke kita. Kalau yang rada pasif, rada diem, rada nerima aja, kita nggak beli, nggak ambil waktu itu harga masih dia minta masih 2 juta, cuman 2 jutaan, tapi kita kayaknya dapat di 1,5, kalau nggak salah 1,5 juta, rentang 1,2 sampai 1,5 juta deh, saya lupa teman-teman. Itu tahun 2001. Aduh seneng banget, karena kan itu lagi trennya film Buddy ya, Buddy yang pertama tuh. Sebelumnya kan Beethoven, cuma Beethoven kan jenisnya beda tuh, gede kan dia, apa ya, lupa tuh. Nah yang ini kan Golden Retriever itu di Buddy. Nah itu lucu banget asli, jadi kita kepengen punya. Akhirnya ya udah milih, kesampean. Saya masih kuliah tahun segitu, awal-awal kuliah, udah seneng, ada hiburan main. Nah teman-teman miara anjing nggak semudah itu. Habis itu langsung itu surat harus lengkap, karena dia nandain umur berapa, udah itu dia udah divaksin berapa aja, itu harus dikasih tahu sama yang breedernya yang ini. Dan dia harus ini, karena kita tahu dia, kita percayain dia. Akhirnya dia kasih tahu jujur gini gitu, cuman dia bilang harus divaksin. Jadi udah lama setahun tuh harus vaksin berapa kali. Dan ada yang saya baca juga, ada yang orang bilang itu katanya di bawah umur tertentu nggak boleh divaksin apa dulu apa gimana, saya kurang tahu deh teman-teman, itu teknisnya dokter. Cuman pokoknya kita ini breeder pengalaman katanya, pokoknya udah dari omongannya pengalaman gitu. Jadi dia udah tahu nih vaksinnya udah ini kondisi sehat, pokoknya ya udah akhirnya selamat deh, anjing sehat. Kemudian udah dari sana kita ke Ratu Plaza waktu itu, mesen ini rumah apa jerujinya dia, rumahnya dia. Jadi dia masih pendek kan, umur 3 bulan, itu masih bisa atasnya dipasang. Udah itu makin gede, kita juga nggak tega, dia tak kandangnya kan berapa kali berapa, nanti makin sempit badannya. Dia waktu kecil doang dia bisa di sana. Akhirnya nanti ya udah lama-lama nanti itu dibuka segala. Dan hari-hari pertama kedua gitu kan dia belum ada kandang, itu sepanjang malam gonggong
gonggong sepanjang malam. Jadi dia itu mungkin ingat sama saudara-saudaranya yang udah terpisah. Biasanya sama-sama dia ada temennya chit-chat gitu kan, lebih diem. Nah udah itu ini tiba-tiba malam-malam kita udah main gitu gini. Akhirnya ditinggal kali, malamnya gelap-gelapan. Nah, mungkin ada nyamuk, ada apakah? Ya dia gonggong, lihat gitu. Kita seneng kasih makan biji-bijiannya dia kan. Jadi grill lah, apalah, aduh lupa deh merek macem-macemnya. Udah gitu bener, mulai malam pertama jam berapa, pagi subuh berak. Ya udah tuh berak, kita tuh saya tadinya nggak biasa ngangkat kotoran tai anjing, jadi belajar itu ngangkat kotoran tainya anjing gitu. Aduh, dulu masih langganan koran kan, jadi kertas koran masih banyak. Kalau nggak ada kertas koran saya nggak tahu itu gantiin pakai apa, plastik lah atau apalah. Gitu teman-teman. Kemudian ya teman-teman harus siap mental pokoknya. Pelihara anjing harus siap mental. Jangan kita hanya lihat kelucuannya, hanya lihat lucu dia ini, tapi ingat itu nanti itu barang mewah, kelihatan mewah, cuman begitu dia berak, begitu dia buang air besar, aduh mewahnya rada hilang dikit teman-teman, rada hilang mewahnya karena bercampur kotoran. Kita hal-hal yang bercampur kotoran kita bisa jijik, bisa bau, jadi bisa sebel, bisa kesel gitu. Tapi dari ngeliat nanti udahlah kita bersihin lah, kita udah piara dia, harus komit. Makanya orang-orang ada yang ngebuang ini karena udah nggak bisa miara, entah dia nakal, entah dia nggak sanggup buat nggak bersihin kotorannya. Jadi ini harus komit, ngelatih kita punya kedewasaan, ngelatih kesetiaan kita untuk merawat loh teman-teman. Jadi bukan kita saja yang disenengin, bukan kita saja yang dihibur, kita harus menghibur, mengasihi itu binatang tuh, hewan. Dan saat itu saya masih muda kan, ya makanya belum ada anak segala. Tapi kalau nanti saya udah makin, kalau udah misalnya udah ada anak segala baru lahir, itu nggak bisa tuh ya piara hewan gitu, bukan nggak bisa gimana, kecuali kalau yang ngebantu banyak ya. Kita harus fokus ke anak kita segala, karena itu pun harus perhatian khusus ekstra. Mandiin, obat anti kutunya dia dulu yang paling ampuh tuh, ini udah disempo gitu, udah itu diusapin lagi obat anti kutunya dia. Kalau enggak itu kutu dia makin gede tuh, dia makin bertumbuh gede pun kutunya makin liar, karena kan dia dari tanah, dari mana, dari virus, dari tularan anjing lain yang jalan di tanah. Dia nggak tahu, dia ngelihat anjing dia datengin teman-teman. Ada lagi kutu kucing, ada macam-macam kan gitu teman-teman. Jadi kita harus ini banget, care banget. Udah itu dia nakal, makan batu, namanya Noti, Astronotifon supravilla, Astronotifon supravilla, kita panggil Noti. Udah makan batu harus, kok dia nggak mau makan, jadi nggak nafsu makan, jadi ciut, jadi ngerengkuk kayak gitu. Akhirnya dia makan karena dia makan batu teman-teman. Batu ini batu cincin taman yang warna putih, harus dioperasi, dipotong ususnya, diambil, dijahit lagi, lemes, ini infus kayak gitu. Dokternya waktu itu juga masih dokter udah waktu itu juga udah berumur, sekarang juga udah nggak aktif. Itu dokter yang ahli loh teman-teman. Kalau yang makin sekarang saya nggak tahu itu klinik-kliniknya di mana, yang bagus di mana, udah nggak tahu deh. Juga itu dulu aja sekali operasi bisa katakanlah 600.000. Harga tahun segitu 2001 lumayan loh itu teman-teman, segitu. Sekarang pun tetap lumayan ya sekarang, tapi bisa udah jauh lebih mahal bisa teman-teman, asli. Harga operasi, harga dokter, aduh. Udah gitu belum alat ronsennya, apanya, makanannya. Zaman dulu aja kita sekali beli kan biar murah itu yang 50 kg ya kalau nggak salah ya, 50 kilo. Kalau nggak salah 50 kilo, pokoknya gede banget gitu. Itu biar lebih murah, itu aja zaman dulu aja bisa paling murahnya 200 sampai 300 ribu. Zaman sekarang tuh bisa lebih mahal lagi, jauh loh teman-teman, bisa naik berkali-kali.
bisa naik. Itu pun ada yang jenis ini, ada yang dia suka, ada yang dia kurang suka, ada yang chicken, ada yang apa, ada yang beef, ada aduh, belum lagi dia kalau dia harus kita ajak jalan biar dia kena matahari, biar dia nggak stres juga. Dia kalau efeknya stres, lari-lari sana sini. Rumah harus luas teman-teman. Kalau rumah nggak pekarangan rumah nggak luas, kasihan juga. Jadi persiapannya mateng, banyak macam-macam teman-teman. Kalau teman-teman nggak siap atau tempat buat hiburannya dia nggak siap, kasihan asli. Dan teman-teman takutnya nggak kuat. Teman-temannya nggak kuat miara dia nih, teman-teman menyerah, kasihan juga. Karena itu anjing ya, dia juga ngerti badan gede, makhluk gede gitu kan, gitu. Nah, saya ada lihat yang video-video orang tuh yang kalau dia manggil nama anjingnya karena sayang, karena kangen gitu, responnya apa? Si Noti, kalau saya panggil, kalau jarak jauh ya, Noti, gak bego kadang-kadang, atau nggak rada bangun gitu. Cuman kita nggak gitu ngeliat jarak jauh. Atau nggak kalau dia deket, kadang-kadang dia tahu dikerjain gitu, dia diam gitu. Tapi ada respon, ada gitu. Apalagi kalau kita lagi peluk dia, mandiin gitu, saya mandiin dia kan gitu, saya mandiin gitu, aduh, ngeringin itu pakai handuk, terus itu pakai handuk lama kering, hair dryer teman-teman, 600 watt tuh hair dryer itu lebih cepat kering, cuman itu lembab juga. Makanya orang-orang kalau rezekinya lagi banyak, lagi ada rezeki banyak, dia bawa ke ini kan, ke grooming, ke pet groom gitu, yang dimandiin, disempohin, terus itu kutu segala tuh kalau lagi ada di kukunya segala, aduh sebel, udah kayak anggur gitu teman-teman, berindil gitu teman-teman. Makanya pengorbanan banget. Yang paling ini bagus ya obat anti kutu itu yang disempoin ambil mandi gitu. Kemudian pernah juga misalnya keluarga ada yang stres juga, misalnya ngeliatin dia ada kutu gitu, dikasih Dettol, dia jilat-jilat, aduh akhirnya dianya kejang, pingsan gitu teman-teman. Ya udah, cuman kita belajar langsung bawa ke dokter lagi. Karena kan kita learning by doing, belajar sambil melakukan juga. Jadi ada yang kita nggak tahu, padahal kita mau sayangin dia biar kita aman, dia aman, cuman kita dia nggak tahu, dia jilat-jilat, mungkin dia gatel, dia gimana, dan itu nggak ampuh. Ya udah, paling ampuh obat anti kutu misalnya nih, yang buat dia gatel itu obat anti kutu, ya nyembuhin dia dari gatalnya itu misal obat anti kutu, harus beli teman-teman. Obat anti kutu macam-macam, ada yang disuntik, ada yang disuntik, atau enggak ada yang dikasih minum, atau enggak saya lupa, sorry maaf teman-teman, bukan minum, enggak racun itu, enggak, maaf, itu yang ditetesin di tulang belakangnya dia, nanti dia jalar gitu nih, kutu-kutu hilang. Cuma nanti efektivitasnya ada yang rada berkurang, terus harganya juga mahal. Kalau efektivitasnya berkurang atau enggak ini kurang ampuh kemana, harus ganti lagi obat yang lebih bagus lagi. Yang waktu itu terakhir saya pakai yang bagus, itu rada lama panjang, yang sambil dimandiin. Jadi dia berupa cairan kayak gitu teman-teman. Aduh ya, responnya ya seneng, bawa jalan dia, orang-orang pada ngeliatin, gede dia, tapi nggak gede-gede yang, ada yang lebih gede-gede lagi, Great Dane, terus yang si modelnya si Beethoven itu apa tuh namanya. Aduh, lucu deh. Ya, kemudian kalau kita pulang dia nyambut, kita pergi, kita ajak dia. Ya senang makanya. Cuman ya peliharanya itu pengorbanan. Ya mungkin nggak sesulit bayi manusia ya, yang harus ganti popok. Ganti popok ini lebih bebas. Kita ajarin dia. Noti, ya saya bilang manggilnya Noti. Kamu buang air besar di situ. Kamu berak di situ. Kita tunjukin, nih kita tepok-tepok di kandangnya dia, kita akhirnya ada taman gitu, batu, kalau ada tamu ada apa dia gonggong gitu, kita masukin dia ke sono, tapi dia lompatin tuh pagernya, kandangnya dia. Kalau malam juga dia pindah
tempat, dia ngerti lah kalau rada hujan, rada apa. Itu kandang sementara kalau ada tamu, tapi dia bisa lompatin segala kan, badan gede. Berat terakhir itu sekitar 26 ya, 26 28 kalau nggak salah. Ya nggak seberat manusia, cuman sedang lah, sedang gede. Ya gitu teman-teman, tadi sampai mana tuh yang soal apa ya? Iya, kita harus bersihin pupnya dia, buang air besarnya dia, kita angkat. Kalau dia lagi diare, rada ada sakit, ada apa, ya angkat deh, bersihin deh itu pakai wipol, pakai apa, disemprot. Oh tadi ya soal ngajarin dia ini, cara ngajarin dia berak buang air besar di mana. Noti, kamu buang air besar di sini. Kamu buang air besar di sini, Noti. Gitu. Di tempat ini. Kita tepok-tepok tuh areanya dia, ada korannya waktu itu. Berkali-kali kita ngomongin ke dia ngerti, akhirnya dia berak situ. Terus kalau dia melenceng, Noti, kamu berak nggak di sini? Cuma masalah lagi nanti dia buang air besar di beberapa titik gitu, di beberapa titik kemudian rada keluar dari tempatnya. Noti, kamu kenapa nggak buang air kenapa kamu nggak buang air besar di sini? Marahin, ngerti lagi nanti. Tapi bagus kalau yang ras gitu, dia dari kecil dia nggak ngegigit, nggak galak, nggak apa, jinak banget kalau golden retriever. Beda kalau yang udah dididik, mungkin dia udah pernah luka batin, udah kita pelihara lebih tua, dia mungkin mengalami kejaman di jalanan atau enggak kesulitan hidupnya beda, galak lagi. Yang galak ada tuh model-modelnya. Ini enggak, golden retriever enggak, apalagi pelihara dari bayi, jadi dia enggak ngegigit segala. Sama anjing lain juga dia cuman main-main, malah dia yang bisa digigit teman-teman. Saking dianya itu yang dianya cuman pura-pura gonggong tapi nggak gonggong beneran gitu. Malah anjing-anjing yang kampung yang kecil-kecil dia bisa lebih gigit kan, merasa terancam kayak gitu teman-teman. Itu sih yang saya mau bagikan. Kemudian ya udah, jadi enak. Yang saya suka dari piara anjing, dia ngehibur, wajahnya lucu, ya seneng dia. Kalau kita punya makanan, dia cuma apa, dia kepengen, akhirnya kita bagi. Cuman yang nggak boleh loh, yang asin yang apa, yang pantangannya dia lemak apa, nggak boleh. Udah, terus bikin basah fesesnya dia kan, kotorannya jadi bau basah kalau makan nasi, makan apa yang kayak gitu. Jadi biji-bijian paling netral. Cuma biji-bijian juga pengawet teman-teman semuanya. Ya kita harus siap deh, kalau emang kita belum pernah punya anjing, kita siap mau coba ya mau ini. Cuman terserah, cuman teman-teman harus tahu pengorbanannya gede pelihara anjing. Dia sakit, dia apa, harus bawa ke dokter. Dia 2 kali operasi. Yang pertama batu, tadi kan ngangkat batu. Yang kedua itu dia pengangkatan rahim. Dia perempuan, rahimnya dia diangkat karena dia sempat drop sakit juga. Itu sakitnya apa ya, lupa teman-teman, tapi akhirnya diangkat rahimnya. Aduh, banyak lagi deh teman-teman, saya juga sampai lupa. Saya sempat ninggalin dia berapa tahun juga, saya lama juga, setahunan saya tugas kerja. Ya gitu, kita pulang dia lompat-lompatnya udah sampai lompat ke badan, ke kepala kita, saking ini kangen kayak gitu. Tapi lucu deh, karena waktu itu sempat misalnya dengar suara kita, ya dia nggak gitu respon. Mungkin kalau zaman sekarang pakai WhatsApp video beda ya ceritanya ya. Kalau zaman dulu kan belum ada, dia lebih ke telepon aja tahun 2000-an itu. Gitu sih teman-teman, atau nggak ada webcam. Cuman kan zaman dulu juga terbatas komputernya, apa yang bisa nyorot ini. Masih lebih teknologinya tuh, informatika lebih mahal zaman dulu. Nggak langsung dari handphone ke handphone, harus dari PC gitu, PC ke PC gitu, lebih repot. Itu aja teman-teman. Itu deh yang saya mau bagikan mengenai pelihara anjing. Saya pelihara anjing dahulu, golden retriever. Semoga bermanfaat yang saya bagikan, tips-tips pengalaman. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.